Mungkin di sini kode budaya yang dimaksud itu seperti ini, seperti vibes atau suasana pada malam hari itu yang memang terasa sunyi dan juga memang sudah kebiasaan sehari-harinya tempat tersebut itu memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di rumah. Pada pertemuan kali ini kami akan mengulas apa itu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Dalam acara apa teman-teman? Poster keras, podcast dari sastra keren dan berkualitas. Nah, sebelum kita memulai pada ulasan pada pertemuan kali ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, Oke, untuk perkenalan yang pertama mungkin bisa dimulai dari mbaknya. kenalin, aku Ayusi Putri Agustin, NIM 220210402028 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin untuk masnya bisa perkenalan. Oke, baik. Saya sendiri adalah Putra Teater Pamungkas, mungkin bisa dipanggil dengan Pamung ya. NIM saya 2202 1040 2030. Saya sama seperti Ayusi, saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, terima kasih. Dan saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Kurniawan Utama Putra. NIM saya 220210402019. Saya sama seperti rekan-rekan saya yang di sini. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kita memulai, kami mengangkat cerpen yang berjudul Bapak, karya Ahimsa Marga yang digeliping tanggal 13 November 2018 dalam kategori arsip cerpen koran Kompas. Dan seperti yang dipegang oleh rekan-rekan saya ini, kami sudah menyalin atau mencetak cerpen karya Ahimsa Marga ini. Karena apa? Karena sebelumnya kami sudah memilih dan memilah apa saja kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya dalam cerpen ini. Oke, mungkin untuk awalan kami akan memberikan suatu definisi ya, definisi secara umum apa itu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Mungkin bisa Mas Pamungkas bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Putra ya. Di sini saya mungkin akan menjelaskan mengenai apa yang sudah dibilang Mas Putra mengenai definisi penjelasan umum mengenai apa itu kode sastra, kode budaya, dan juga kode bahasa. Mungkin untuk kode sastra itu seperti kode yang berkaitan mengenai karakteristik sastra, fungsi sastra, dan juga mungkin hakikat sastra yang berkaitan mengenai sebagai sistem semiotik dan juga dokumentasi sosial budaya. Dan juga untuk yang kedua mungkin kode budaya ya. Kode budaya di sini maksud saya itu seperti pemahaman terhadap latar kehidupan atau konteks-konteks kehidupan yang berlandaskan sistem sosial budaya. Jadi mungkin kalau di tempat itu ada hal-hal yang menarik mengenai kebudayaan atau ciri khas tempat itu bisa dikelompokkan menjadi kode budaya tersebut. Lalu untuk yang terakhir adalah kode bahasa ya. Kode bahasa ini seperti konvensi-konvensi yang kompleks sebagai sistem bahasa dan juga pemberian makna. Jadi mungkin ada suatu cerpen yang mungkin kita telaah dan itu termasuk dalam satu kalimat itu termasuk kode bahasa ya. Jadi tugas kita adalah mencari makna dari pernyataan tersebut. Mungkin selebihnya begitu. Terima kasih. Berarti itu penjabaran secara umum ya, apa itu kode bahasa, sastra, dan budaya. Oke, terima kasih atas penjabaran yang disampaikan Mas Pamungkas. Ada satu hal lagi yang terlupa dari penyampaian tadi. Alasan kami mengangkat cerpen yang berjudul Bapak ini karena cerpen ini kaya akan kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra. Dan dari penjabaran dan alasan yang sudah saya sampaikan dan Mas Pamungkas sampaikan, kita langsung saja ke video itu. Jadi untuk yang pertama, kita akan memilah dan memilih apa saja kode bahasa, kode sastra,
konsep kode budaya yang ada dalam cerpen ini. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin dari pendapat Mbak Ayusi terlebih dahulu, mana kode sastra, kode budaya, ataupun kode bahasa yang ada dalam cerpen yang berjudul Bapak? Baik, terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan memilah dan memilih pada kalimat usiaku baru 8 tahun ketika ibu melarangku bersah. Padahal baru saja aku bisa naik kendi kosong, mengatur keseimbangannya sambil bersah dan memutarnya ke arah 8 angka angin. Nah, di sini saya memilih pada penggalan kalimat usiaku baru 8 tahun ketika ibu melarangku bersah. Kata bersah ini adalah tarian klasik Jawa. Dan kenapa saya memilih kata bersah ini? Karena merupakan kode budaya di daerah si subjek tersebut. Dan dapat disimpulkan si subjek ini pada usia 8 tahun sedang belajar beksa atau menari tarian klasik Jawa, tetapi ibunya melarang. Yang kedua yaitu di kalimat suatu hari sepulang sekolah, kuliah ibu bercakap-cakap dengan seorang anak terlatih. Wajah halus sedikit diangkat, menunjukkan dia berasal dari keluarga yang berbeda dengan kami. Ibu bersikap sangat hormat pada laki-laki yang dipanggil Doro itu. Pada kalimat tersebut, itu menurut saya ada hubungan antara kode bahasa dan kode sastra. Pada kalimat yang menunjukkan wajahnya halus, sedikit diangkat, menunjukkan dia berasal dari keluarga yang berbeda dengan kami. Nah, di kalimat tersebut itu ada kode bahasa dan kode sastra nih. Nah, bahasa dan sastra itu tidak bisa dipisahkan. Terus hubungan antara kode bahasa dan kode sastra tersebut sama-sama untuk mengutarakan ekspresi seseorang atau keadaan lelaki tersebut dan merupakan majas simbolik, yaitu gaya bahasa dengan ungkapan yang membandingkan antara manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya. Jadi itu saja. Ya, terima kasih atas pendapat yang disampaikan Mbak Ayusi. Mungkin sekarang giliran Mas Pamungkas bisa menyampaikan mana kode bahasa, kode sastra, kode budaya dalam cerpen yang berjudul Bapak. Siap, Mas Putra. Menurut saya itu mengambil mungkin di lembar atau di lembar kedua ya. Di sini itu tertuliskan untuk menurut saya kode budayanya itu dalam kalimat atau dalam kata-kata suasana malam bersamanya selalu terasa mamring. Mungkin di sini kode budaya yang dimaksud itu seperti ini, seperti vibes atau suasana pada malam hari itu yang memang terasa sunyi dan juga memang sudah kebiasaan sehari-harinya tempat tersebut itu memang seperti itu. Lalu juga di sini terdapat kata mamring. Nah, kata mamring itu yang saya ketahui itu adalah suatu bahasa Jawa ya. Dalam kata dalam bahasa Jawa saya lupa, mungkin entah itu bahasa Jawa apa atau mungkin bahasa Jawa kuno ya. Dan itu memiliki arti sebagai kesunyian. Jadi mamring itu sama dengan kesunyian. Jadi itu mengapa alasan kenapa kok saya memilih kode budaya pada kalimat ini ya. Lalu untuk kode bahasanya sebenarnya sama sih untuk kalimat kode bahasa dan juga kode sastranya. Saya untuk kode bahasa dan juga kode sastra itu mengambil pada kata-kata jarum jatuh pun aku bisa mendengarnya. Lah, mungkin untuk kode sastranya sendiri ya, mengapa kok saya mengelompokkannya ke dalam kode sastra? Karena memang kata-kata ini termasuk ke dalam majas hiperbola, yang dimana majas hiperbola itu sendiri mungkin memiliki ciri-ciri sebagai melebih-lebihkan suatu pernyataan ya, seperti jarum jatuh pun aku bisa mendengarnya. Kan itu seperti bahasanya tuh dilebih-lebihkan, pasti pada realitasnya kita tuh tidak akan bisa untuk mendengar suara jarum yang notabene itu adalah barang kecil yang jatuh di lantai atau ke tanah, kan pasti kita tidak akan bisa untuk mendengarkan barang kecil tersebut. Dan mungkin untuk contoh lainnya majas hiperbola ini sendiri mungkin seperti Messi
Messi adalah seorang pemain sepak bola terbaik di seluruh dunia. Itu kan seperti melebih-lebihkan, padahal juga banyak pemain sepak bola yang lain gitu ya. Dan juga mungkin untuk kode bahasanya itu saya lebih ke ini ya, lebih ke memaknai kalimat ini tadi, jarum jatuh pun aku bisa mendengarnya. Mungkin untuk alasannya itu mengapa kok saya memilih kode bahasa ini, karena mungkin seperti mengibaratkan saking saking sunyinya tempat tersebut, saking heningnya keadaan tersebut, sampai-sampai ketika ada jarum jatuh atau ada barang sekecil itu pun jatuh, itu sampai terdengar di telinga kita. Mungkin itu sih maksudnya. Dalam sekali maknanya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin izinkan saya buat menyampaikan mana kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya pada cerpen ini. Saya mengutip dari kalimat semakin sering kulihat kelebat burung gagak dengan suaranya yang serak mencak siang. Dan untuk kode budayanya sendiri saya mengambil dari kalimat semakin sering kulihat. Nah, di situ berarti mengartikan sosok tokoh ini dalam kesehariannya mungkin untuk yang saya dapat ya, yang saya tangkap, lebih suka merenung. Nah, dan di kalimat selanjutnya yaitu semakin sering kulihat kelebat burung gagak hitam dengan suaranya yang serak memecah siang. Nah, dan lanjutan kalimat tersebut saya menangkap isi dari kode budayanya itu sosok tokoh yang suka merenung dan perhatiannya itu tertuju pada satu objek. Nah, objek yang dimaksud ini adalah sosok gagak ini. Nah, dan gagak ini menghasilkan suara, dan akhirnya di kalimat ini dinyatakan semakin sering kulihat. Nah, seperti itu. Dan untuk kode sastranya sendiri saya mengambil dari kalimat suaranya yang serak memecah siang. Nah, dari kalimat ini dapat saya simpulkan menggunakan majas hiperbola sama seperti yang disampaikan tadi, karena pada kalimat ini terlalu melebih-lebihkan, dan tidak mungkin dong suara itu dapat memecah siang, yang dimana siang ini kan bukan benda, melainkan hanya intensitas cahaya yang menyinari ya seperti yang saat ini terjadi. Dan tidak mungkin apalagi memecah, kan artinya memecah ini kan menghancurkan secara berkeping-keping. Nah, jadi saya mengelompokkan kalimat ini ke dalam kode sastra, yaitu karena ini menggunakan majas hiperbola. Dan untuk kode bahasanya sendiri, saya memaknai dari kalimat ini kondisi yang sedang dialami oleh tokoh ini adalah kondisi yang hening dan benar-benar sunyi, sehingga si tokoh ini menceritakan bahwa suara gagak yang gimana ya, suara gagak ini dirasakan, didengarkan seakan-akan sangat keras dan nyaring. Jadi ya gimana ya, kalau untuk saya nangkapnya sendiri memaknai kondisi yang dialami oleh sosok tokoh ini, yaitu kondisi yang benar-benar sunyi dan hening, sehingga suara ataupun objek yang ada di sekeliling itu seakan-akan sangat intens dirasakan oleh si tokoh tersebut. Ya, itu mohon maaf kalau misalnya bahasa saya berbelit-belit. Iya guys. Apa Mas Putra? Oke. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Untuk selanjutnya bagaimana? Ini apakah diteruskan atau bagaimana? Mungkin dari pihak IUC ada kesimpulan mungkin yang ingin diutarakan. Mungkin dari kesimpulan dari cerpen Bapak ini, yaitu si penulis ini membuat cerita yang seolah-olah memihak pada kaum komunis, seakan-akan kaum komunis itu menjadi korban, adalah korban, dan komunislah yang dizolimi.
Dan jalan cerita pendek ini tentu tidak asing bagi kita, bahkan mungkin terjadi pada masyarakat atau di sekeliling kita. Dan hubungan komunikasi dan kedekatan sosial utama merupakan gambaran tentang kondisi kehidupan masyarakat. Jadi untuk cerita komunis ini mungkin ada di kalimat terakhir itu ya kan, ada kalimat tentang PKI itu ya. Iya, di sini ada. Terlebih lagi sosok tokoh ini adalah sosok tokoh yang pendiam dan suka merenung, dan mungkin di akhir cerita tadi ada yang kayak tokoh ini dirasan-rasan, atau mungkin bahasa kerennya dibully oleh teman-temannya karena bapaknya atau siapa itu ya yang diculik oleh PKP. Intinya ada di belakang kalimat itu yang menjelaskan tentang sosok tokoh ini merasa sedih karena sosok yang dikasihinya itu diculik, bapaknya ya, itu diculik oleh kaum PKP, kaum komunis. Ya, oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan pada kali ini. Tadi kita memilih dan memilah kode sastra, kode budaya, dan kode bahasa yang mencolok pada cerpen yang berjudul Bapak ini. Dan untuk kelanjutannya mungkin kita akan bertemu di next video. Dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada anda-anda yang di rumah yang sedang menonton video ini. Kita penutupan. Oke. Terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada salah kata atau pengucapan. Dan kami bertiga pamit undur diri. Sebelumnya kita jargonnya dulu dong. Jargon dulu dong. Oke. Biar tambah semangat nih. Nah, oke. Untuk menutup acara ini yaitu acara Poster Keras Podcast Teori Sastra keren dan berkualitas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Podcast Teori Sastra keren dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat jadi ngono sih aku. Kayak gak ngono naskahku. Untuk mungkin penjelasan umum dari kode sastra, kode bahasa dan juga kode budaya. Untuk kode sastra sendiri. Penting, wajahnya halus, sedikit Apa sih? Gara-gara wajahnya halus langsung